Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Apakah iuran wajib RT termasuk ke dalam hukum pajak? Saya kira kalau betul-betul mewajibkan mungkin ya. Kalau sukarela ya, karena sifat pajak itu kan mewajibkan ya. Seandainya tidak mewajibkan, seperti Nabi menyarankan kepada para sahabat untuk menyerahkan hartanya guna dipakai jihad menjelang perang Tabuk. Jelas ini bukan pajak dan halal, karena kan tidak memaksa, artinya saya ikhlas ya. Yang dari situ Utsman dan Umar menyerahkan separuh hartanya, Abu Bakar seluruh hartanya. Nah, untuk hal-hal tertentu barangkali yang itu kembalinya untuk manfaat, bukan untuk Pak RT-nya kan. Mungkin untuk bayar satpam, mungkin untuk kebersihan, kan kembali ke masing-masing. Kalau pajak kan tidak. Kalau pajak ya sudah diambil oleh RT-nya, diambil oleh lurahnya, diambil oleh camatnya. Untuk kepentingan apa kita nggak tahu. Kalau RT kan kelihatan. Benarkah bacaan doa berbuka puasa dhahabat dhama'u wa taratil uruku itu dhaif? Sahih ya. Yang dhaif Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Adapun dhahabat dhama'u insyaallah sahih. Sahihkah doa ya Allah hapuslah nama kami dan nama ayah ibu kami dari api neraka di setiap malam Ramadan? Saya tidak tahu ada doa seperti itu. Kalau sekedar doa ibadah, ya boleh-boleh saja. Kalau mengatakan bahwa ini sunnah, ya tunggu sampai ada keterangan betul-betul ini perintah Nabi atau contoh dari Nabi. Kalau tidak ada, ya berdoa sebagaimana yang sering kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya kan itu. Selamatkan kami dari neraka. Selamatkan ayah kami dari neraka. Tentang menghapus atau tidak itu kan hak Allah, terserah Allah. Bahwa kita berharap, ya. Kita berharap, ya. Besok malam atau malam Rabu atau malam Kamis terus sampai sebulan kita berharap nama kita disebut, karena itu terjadi tiap malam. Hadis yang mengatakan terjadi di 10 malam terakhir tidak sahih, bahwa Ramadan itu dibagi 3, 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 terakhir idkum minan nar. Ini tidak sahih dari Nabi SAW. Justru yang sahih diucapkan oleh Nabi, wa dzalika kulla lailatin. Itu terjadi tiap malam. Apa? Utaqa'um minan nar. Pembebasan orang-orang tertentu dari api neraka. Nah, tentu kita berharap nama kita disebut, si fulan bebas dari api neraka. Barangkali Ramadan tahun lalu nama kita belum disebut. Nah, kita berharap Ramadan tahun ini di malam hari nama kita disebut oleh Allah, ditulis oleh Allah sebagai utaqa'um minan nar. Orang-orang yang terbebas dari api neraka tidak mungkin masuk neraka. Apakah makmum mengangkat tangan ketika kunut witir? Ya, mengikuti imam. Imam mengangkat tangan, kita ikut mengangkat tangan, karena kan tidak salah. Kalau imam salah, tidak boleh kita ikut.
imam takbir terlalu tinggi di atas kepala, ya tidak boleh kita ikut. Imam sedekap di bawah puter atau miring, ya tidak boleh kita ikut. Tapi imam duduk istirahat, betul apa salah? Betul, harus kita ikut. Imam tidak duduk istirahat, betul apa salah? Betul, maka haram kita duduk istirahat. Ini salah satu fatwa Syekh Albani. Haram bagi kita para makmum duduk istirahat ketika imam tidak duduk istirahat. Wajib bagi kita para makmum duduk istirahat kalau imam duduk istirahat. Karena duduk istirahat benar, tidak duduk istirahat juga benar. Ketika makmum mengangkat tangan dari duduk ke sujud atau dari sujud ke duduk, ini kan benar. Nabi melakukan ahyanan, kadang-kadang. Maka makmum pun harus mengikuti. Ya. Tapi ketika imam melakukan kesalahan, baca usolli misalnya sebelum takbiratul ihram, ya tidak boleh kita ikuti karena itu salah. Bolehkah tidak taat atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh ketua RT karena dia seorang wanita? Tidak boleh ya. Yang haram adalah mengangkat wanita sebagai pemimpin. Dosa. Adapun si wanita ini sudah jadi pemimpin, ya sudah. Ya sudah, akan semakin buruk, akan semakin rusak ketika kita tidak mau taat dan mengajak orang-orang untuk tidak mau taat. Nah, ini kaidah irtikabu akhafid dhararain, mengambil mudarat yang lebih kecil. Kalau kita tidak mau taat dan ngajak orang-orang supaya tidak taat, akan muncul mudarat yang lebih besar. Menafkahi keluarga, anak istri adalah kewajiban suami sesuai kebutuhan keluarga atau sesuai kemampuan suami. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Akan cukup kebutuhan itu kalau sehari 50.000 misalnya. Tapi suami tidak mampu, hanya sanggup 30.000 misalnya. Ya, tidak berdosa. Tidak berdosa. Sanggupnya cuma segini. Ya. Kalau dia mampu 50.000, kok cuma memberi 30.000, padahal akan cukup kalau 50.000, ya tentu dia berdosa. Kalau lebih seperti tadi, ya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.